Kembali lagi, Salam, selamat pagi. Kembali lagi bersama WAFM. We are Purmotadin. Pada pagi hari ini kita akan bersaat teduh bersama WAFM. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian dari Rumah Singgah Putri dan doa dari Rumah Singgah Putri. Persilahkan Rumah Singgah Putri. Siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita menikmati sampai keberkatan Tuhan selama kita dalam satu pujian hari ini.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Mari kita bersama doa. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan Tuhan yang ternyatakan bagi setiap kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami percaya Bapa, sungguh ajaib perbuatan-Mu Bapa, sungguh ajaib kasih karunia yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan sebentar kami akan membacakan firman-Mu Bapa. Biar Tuhan Engkau berikan kami hikmat Bapa, Kau berikan Roh Kudus-Mu Bapa bagi setiap kehidupan kami Bapa, agar apa yang kami baca Bapa, apa yang kami dengar dari firman-Mu Bapa dapat tinggal dalam kehidupan kami Bapa, dapat menjadi kekuatan yang baru yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Bapa pembacaan Alkitab kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk pujian dan doanya. Kita buka Alkitab kita. Ya, pagi ini kita akan membaca Yosua 10 bagian kedua ya. Kemarin itu kita hanya baca sampai 28 karena panjang. Kita akan baca dua-dua ya. Saya akan baca ayat 29. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna, lalu memerangi Libna. 30. Dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkan lolos, dan rajanya itu diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Ayat Silakan, 31. Oh ya, Kemudian silakan. Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Laksis, lalu mengepung kota itu dan berperang melawannya. Ayat 32. Dan Tuhan menyerahkan Lakis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tempat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. Ya, Jason bisa baca? Oke, anak Putri dulu. Putri. 3233. Ayat 32. Dan Tuhan menyerahkan Lakis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukan terhadap Libna. Ayat 33. Lalu Horam, Raja Geser, maju untuk membantu Lakis, tapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. Yudi. Ayat 34. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eglon, lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Ayat 35. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lakis. Jason bisa baca, Jason? Belum bisa ya? Oke, 36 ya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. 37, negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang. Juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya.
Ayat 38, kemudian Yosua telah dengan seluruh Israel kembali Debir. Tunggu ya. Ibu Heni, kenapa ini kok? Iya, maaf saya itu logo WAFM-nya nggak bisa saya miringin. Oke, saya ini. Ini mencoret-coret ininya Bu Heni. Kenapa tuh ya? Saya mau kecilin Bu, layarnya kegedean jadi saya nggak bisa miringin. Oh. Oke. Yang lain aja deh bacanya, soalnya layarnya nggak bisa saya kecilin. Putri. Ayat yang keberapa? 39. Oke, 39 saya baca ya. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, seperti yang dilakukannya terhadap Hebron. Demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. 40. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas seperti yang diperintahkan Tuhan, Allah Israel. Ya, Yudi? Ayat ke-41, Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Ayat 42, semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Ya, 43, kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahannya di Gilgal. Demikian firman Tuhan. Kita akan berdiam diri sejenak, nanti kita akan kembali beberapa saat. Ya, kita segera mulai pembacaan Yosua 10 bagian kedua ya. Selamat pagi WAFM, sahabat WAFM ya. Kembali kita bertemu acara saat teduh. Pagi ini kita membaca Yosua 10 pasal 10 ayat 29 sampai 43
Nah, tadi kita sudah baca ayatnya ya, dari 29 sampai 43, ada beberapa wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Yosua dan pasukannya. Ya, ada Gibeon, ada Yerusalem, Hebron, Yarmut, Lakhis, Eglon, Makeda, dan beberapa wilayah lainnya. Jadi Yosua 10 bagian kedua ini bicara tentang kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Israel, ya, yang nantinya akan menjadi tanah pusaka mereka, ya. Kemenangan-kemenangan yang diraih Israel yang dipimpin Yosua ini bukan karena hebat dan kuatnya orang Israel, tapi karena ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Ya, orang-orang Israel ini pasti belajar dari kegagalan mereka mengalahkan wilayah Ai pada tahap awal. Kekalahan itu diakibatkan oleh salah seorang yaitu bernama Achan, ya, sehingga menimbulkan kekalahan bagi Israel. Nah, ketika mereka taat, ya, maka kemenangan demi kemenangan mereka dapatkan. Tapi yang harus diingat bahwa kemenangan itu sebetulnya karena Tuhan sendiri yang berperang melawan musuh-musuh mereka. Ya, jadi bukan karena pasukan Israel yang gagah, tidak. Tetapi karena Tuhanlah yang sebetulnya yang telah mengalahkan wilayah-wilayah itu dan ditaklukkannya. Ya, di Yosua 10 ayat 42 di situ dikatakan semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah mereka, ya. Karena orang-orang Israel itu jadi pada dasarnya orang Israel itu kan sebetulnya penakut, ya. Kita ingat dulu betapa gentarnya orang-orang Israel saat mendengar 12 pengintai, ya, yang disuruh oleh Musa untuk menyelidiki tanah Kanaan. Para pengintai itu, ya, membawa kabar buruk, ya, membawa kabar buruk sehingga orang-orang Israel marah kepada Musa, ya, kepada Musa saat itu, kepada Musa dan Harun. Hanya Yosua bin Kaleb, ya, yang berani berkata bahwa kita akan maju melawan mereka, kita pasti menang karena Tuhan beserta kita. Hanya Yosua dan Kaleb yang tidak membawa kabar buruk itu. Nah, kita coba lihat ya di Bilangan 14, kita ingatkan lagi. Bilangan 14 ayat 1, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2-nya, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ya, jadi di ayat 4 mereka berkata, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Israel. Jadi di sini di sini memperlihatkan rasa penakut mereka, takut mereka, ya, mereka lupa bahwa mereka dipimpin langsung oleh Tuhan. Jadi bahkan mereka malah mau mengangkat seorang pemimpin untuk kembali ke Mesir. Ini luar biasa nih orang Israel. Hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang berani berkata bahwa mereka pasti bisa mengalahkan orang-orang Kanaan itu. Orang Israel tidak mau mendengarkan Yosua dan Kaleb, bahkan sebaliknya mereka mau melempari Yosua dan Kaleb itu dengan batu, ya, karena mereka berdua berusaha untuk meyakinkan orang-orang Israel karena mereka tidak takut, ya, mereka hanya berdua ini yang tidak takut, ya. Di Bilangan 14 itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Jadi ini adalah
Tuhan yang berbicara kepada Musa ya dan Harun ya. Hati-hati dengan sikap takut yang berlebihan karena itu dianggap sebagai penistaan kepada Tuhan. Tadi Tuhan berkata, berapa lama lagi bangsa ini menista aku. Ya, jadi sikap takut mereka itu ya, karena Tuhan itu ada di depan mereka setiap hari dengan segala tanda-tanda yang luar biasa, tapi mereka masih bisa bicara, kita kembali ke Mesir aja, gara-gara mereka mendengar kabar yang buruk dari 10 pengintai itu. Dan akhirnya 10 pengintai itu pun dihukum oleh Tuhan. Ya, jadi hati-hati, jangan berlebihan. Kita boleh takut, tetapi kita nggak boleh berlebihan. Karena kalau kita berlebihan itu sama dengan kita tidak percaya Tuhan. Ya. Nah, mungkin saudara-saudara atau teman-teman bertanya, mengapa ya kok bangsa-bangsa itu dimusnahkan oleh Tuhan? Apakah Tuhan tidak menyayangi umat ciptaannya sendiri? Apakah Tuhan tidak mengampuni mereka? Ya, Tuhan itu Maha Pengasih, tapi Tuhan itu tidak bisa kompromi dengan dosa dan segala kebejatan manusia. Ya, Tuhan itu punya batas waktu. Contohnya nih ya, orang Israel yang melakukan kesalahan 10 kali ya. Melakukan kesalahan 10 kali, mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, tidak bisa mereka. Itu adalah Tuhan kasih kesempatan kepada orang Israel itu. Mereka yang melakukan kesalahan 10 kali, Tuhan berkata mereka tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian ya. Di Bilangan 14 ayat 22, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan itu punya batas waktu, ada waktunya. Jadi Tuhan tidak asal hukum. Sama seperti kalau anak-anak sekolah itu kan juga, kalau kamu melakukan pelanggaran sekian kali, nanti hukumannya ini. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya bangsa-bangsa di wilayah di tanah perjanjian yang dibinasakan, tetapi orang Israel sebagai umat pilihan juga dibinasakan jika mereka melakukan pelanggaran. Batas waktunya ya seperti tadi dikatakan 10 kali kesalahan. Ya, jadi terkait dengan orang-orang Kanaan yang dibinasakan itu, Tuhan sudah berfirman kepada Abraham di Kejadian 15 ayat 16 ya, yaitu tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi bahkan di ayatnya yang ke-13, Kejadian 15 ayat 16 itu ayatnya yang ke-13 itu Tuhan kasih batas waktu 400 tahun kepada orang Amori untuk bertobat. Itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang sangat panjang, 400 tahun. Ya, jadi Tuhan katakan bahwa tetapi keturunan keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ya, jadi begitu Tuhan itu sabar, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan kasih waktu yang begitu lama. 400 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Ulangan 9 ayat 5 di situ dikatakan, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang dibenarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah ayatnya yang ke-6, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu
Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jadi Tuhan mengatakan orang Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya. Jadi bukan karena hebatnya orang Israel, bukan karena kekuatan mereka, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Israel itu penakut, ya. Israel penakut, bahkan mereka mau minta kembali ke Mesir, ya. Tapi apa namanya? Tuhan sudah kasih batas waktu, itu 10 kali ya melakukan kesalahan, mereka tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, jadi orang-orang Israel yang umurnya 20 tahun ke atas tidak masuk ke tanah perjanjian oleh karena kebebalan mereka. Hanya Yosua bin Nun, ya, Yosua bin Nun dan Kaleb yang akhirnya masuk. Bahkan Musa tidak masuk. Jadi kalau mereka bisa menaklukkan bangsa-bangsa di Kanaan itu bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena seperti tadi dikatakan di Ulangan, ya, Ulangan 9 ayat 5, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itu, maka Tuhan menghalau mereka dari hadapan Israel. Jadi kembali lagi, ketaatan membawa Israel meraih kemenangan. Tetapi yang sebenarnya adalah bahwa Tuhanlah yang berperang melawan mereka. Mari kita belajar hidup taat kepada Tuhan, ya. Jangan terus-terusan jatuh melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Memang dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan sanggup, tetapi Tuhan memberikan kita roh penolong. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan agar kita bisa menghadapi segala badai hidup yang ada di depan kita. Ya, untuk sementara dari saya begitu. Silakan yang lain. Mungkin Jason, silakan. Ya, saya izinkan saya berbicara. Oh, silakan Bu. Silakan Bu. Ya, silakan. Oke, saya mau mengaitkan ini dengan apa yang kita alami sekarang, ya. Saya senang sekali baca Kitab Perjanjian Lama, karena Kitab Perjanjian Lama adalah cerminan yang terselubung di kehidupan kita di dalam Perjanjian Baru. Ya, istilahnya yang terselubung terbuka di Perjanjian Baru. Nah, kalau kita lihat tadi kan Bu Maya sudah katakan, ya, mereka menang melawan ini, melawan raja ini, padahal mereka melawan kerajaan yang besar, mereka melawan raksasa-raksasa. Raja-raja yang mereka lawan adalah raja-raja yang pasukannya raksasa. Raja-raja yang mereka lawan adalah pasukannya yang jauh lebih besar daripada pasukan Israel. Ya, pada saat itu. Dan teknologi yang mereka punya itu jauh lebih besar daripada mereka punya. Mereka punya seperti kereta kuda yang mewah, tapi Israel tidak punya kereta kuda yang mewah. Ya, tapi karena ketaatan umat Israel, mereka bisa melawan apapun yang ada di hadapan mereka selama mereka taat. Kalau Tuhan bilang kill them all, maka dia harus kill them all. Ya, artinya apa sih? Kenapa Tuhan menyuruh orang-orang? Mengapa Tuhan menyuruh anak-anak Israel, pasukan Joshua, untuk membunuh semua lawan mereka, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, bahkan ternak-ternak mereka harus hancurkan. Kenapa? Ini banyak pertanyaan dari orang-orang ateis di sini. That the God of the Old Testament is nasty. The God of the Old Testament, the God of Israel, is mean, have no mercy. Ya, tapi kalau kita lihat lagi, kita kembali ke Ulangan, kita kembali ke Deuteronomy. Ya, dosa-dosa yang sudah dilakukan, kekejian-kekejian yang sudah dilakukan oleh orang-orang di luar Israel itu sudah in full. Ya, mereka
hasil dari perzinahan after perzinahan. Mereka nggak peduli apakah itu mereka kawin mengawin dengan kawin mengawin dengan resmi, tidak resmi, apakah mereka incest, apakah mereka tidak peduli, dan mereka mengorbankan anak-anak mereka, hasil yang mereka hasilkan, kekayaan yang mereka hasilkan itu dari hasil persembahan kepada ilah-ilah lain. Ya, carving yang mereka buat itu mereka sembah, ya menjadi full idolatry. Ya, sama seperti halnya kita ini. Kita sudah masuk ke dalam tanah Kanaan, kita sudah masuk ke dalam tanah perjanjian dengan kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, Tuhan dan juru selamat kita. Tapi ada bagian-bagian dari diri kita yang harus disingkirkan habis-habis. Misalnya apa? Misalnya banyak sekali. Misalnya mulut kita yang dulunya nasty, kita harus berubah, kita harus singkirkan. Misalnya kebencian, misalnya kepahitan, kemarahan, apalagi perzinahan, kita doyan zina dulu, stop. Kita doyan menghambur-hamburkan duit, stop. Kita doyan ngerokok, minum minuman keras, drugs, apalagi banyak hal, stop. Hidup seperti Kristus. Kesombongan, stop. Ini susah banget, ya. Mamon, haus duit, haus kekayaan, haus popularitas, stop. Humble before God. Hidup seperti Kristus susah. Karena manusia masih punya daging, kalau diiris pakai silet masih berdarah. Kecuali kalau diiris sudah nggak berdarah lagi. Nah, itu bisa lepas dari kedagingan, ya. Tapi selama kita masih berdarah-darah, kita harus berjuang membunuh kedagingan tersebut. Sama halnya, ini cerminan. Jadi kerajaan-kerajaan yang mereka harus hancurkan, mereka sudah masuk di negeri Kanaan, di negeri perjanjian. Tapi ada di sekeliling mereka yang harus mereka hancurkan. Karena apa? Kalau mereka tidak menghancurkan mereka, mereka akan semakin besar dan akan menyulitkan anak-anak Israel. Sama seperti kita individual. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk kita harus kita hancurkan. Karena kalau tidak, maka itu akan overtake iman kita. Ketakutan, seperti Bu Maya bilang, ketakutan yang berlebihan. Ketakutan is normal. Ya, everybody have some kind of fear, but not over fear. Misalnya, gue besok masuk makan apa ya? Sebenarnya itu ketakutan yang berlebihan, karena Tuhan berjanji dalam Alkitab, dalam firman-Nya, that He will supply all of your need according to His riches in glory in Christ Jesus. That His promise. Selama kita obedience. Jangan pernah takut kelaparan, jangan pernah takut besok gue mau tinggal di mana, besok gue mau sekolah di mana. God will supply. Kita taat kepada Tuhan, kita kerjakan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Berbeda, yang Tuhan inginkan dari Bu Maya berbeda dengan yang Tuhan inginkan dari Lindsay. Nggak bisa switch, nggak bisa tukeran. Bu Maya tukeran deh. Tugasnya nggak bisa. Ya, masing-masing membawa responsibility masing-masing. Masing-masing punya tugas masing-masing. Joshua punya tugas sendiri dan orang-orang Israel di bawahnya punya tugas sendiri. Tugas orang-orang Israel yang bersama Joshua adalah taat kepada Joshua. Tugas Joshua adalah mendengarkan perintah Tuhan dan taat dan disiplin menjadi pemimpin orang-orang Israel. Berbeda, tapi tetap taat. Iman dan ketaatan harus berkesinambungan. Ketaatan bukan hanya bilang, oh ya saya taat, tapi kerjakan. Iman tanpa pekerjaan mati. Ya, iman tanpa pekerjaan sia-sia. Is dead. Jadi harus balance, harus seimbang. Jangan imannya gede, tapi kerjaannya nggak ada. Is dead.
Jangan kerja mulut, tapi tidak beriman, tidak mengimani, tidak percaya bahwa Tuhan bisa membantu, overtake everything. Is dead. Nanti mati kena serangan jantung. Nah, jangan seperti itu. Faith and works. Faith without works is dead. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Jason. Wah, pagi ini mantap banget ya pembacaannya dan juga pemaparannya. Saya dapat di Bilangan 14 ayat 22 ya. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Saya hanya cuma mengaitkan ya dengan sesembahan sebelah. Kalau sesembahan sebelah itu ada Azuma 53, ada QS 197172, ada Al-Jahanamin. Jadi sudah beda ya, sesembahannya sudah beda. Kalau Tuhan kita, Tuhan Allah kita itu menetapkan satu masa bahwa orang itu benar-benar harus berhenti dari segala perbuatan dosanya. Tapi kalau sesembahan sebelah, bebas saudara. Kalau melihat ayat Az-Zumar 53, bebas itu. Kalau secara tidak langsung, bebas itu ya. Saya bilang kan secara tidak langsung ya, bahwa umatnya itu dibebaskan untuk berbuat dosa. Seolah-olah demikian. Jadi ya kalau ada yang tersinggung, maaf, saya bilang hanya seolah-olah. Sepertinya ya terlihat demikian. Tidak ada satu yang namanya ketegasan. Artinya ada ruang atau zona abu-abu ya. Tapi kalau Tuhan kita benar-benar ya dalam Bilangan 14 ayat 22 sudah jelas. Kalau kamu udah genap 10 kali melakukan dosa, ya kamu akan dibinasakan. Tapi kalau sesembahan sebelah, bebas melakukan dosa, saudara. Ada Zumar 53, ada QS 19 ayat 2122, ada Al-Jahanamin. Ditimbang, saudara. Ya, kebaikan dan keburukan ditimbang kayak debit kredit, kayak bank. Kalau kita nggak bisa, yang ditimbang itu kejahatan. Dan kalau kejahatan udah 10 kali, siap-siap masuk neraka, auto neraka. Nggak ada yang namanya neraka sementara ya, diasapi di atas sirot, nggak ada. Kalau kekristenan, kalau you tidak mau bertobat dan 10 kali sudah melakukan dosa, siap-siap you auto neraka, nggak ada lagi tebang pilih ya, nggak ada yang belas kasihan. You udah berbuat dosa, you tidak mau bertobat, nggak ada yang namanya Azuma 53 ya di dalam kekristenan ya. Kalau you udah berbuat dosa, you siap-siap menanggung akibatnya. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Makanya tidak sedikit orang Kristen itu ya minimal sakit ataupun mati muda ya. Karena mereka itu tidak bertobat. Tapi kalau di sebelah ya cukup yuk keluar sajadah, yuk sholat dengan ibadah. Ya Tuhannya bisa disumpah ya dengan ibadah. Nggak bisa, Tuhan kita nggak bisa disumpah. Makanya di dalam Mazmur 50 mengatakan, aku ini tidak bukan karena korban bakaran, bukan karena ibadahmu, tetapi karena perbuatanmu yang sudah genap 10 kali kau lakukan, itu kau tidak tinggalkan. Namanya tobat nasuha. Tapi kalau sebelah bukan tobat nasuha, tomat ya, tomat nasuha ya, tobat tapi kumat, nggak bisa. Tuhan kita dan Tuhan sebelah itu beda. Karena kenapa? Beda karakter, makanya beda sesembahan. Jadi kalau ada orang yang menyamakan sesembahan kita dengan sesembahan sebelah, itu memang adalah penipuan ya, penipuan. Karena beda sesembahan mereka dan sesembahan kita itu menjunjung tinggi kekudusan. Kalau sesembahan mereka bebas ya, seolah-olah begitu, seolah-olah bebas. Karena kenapa? Kok yang penting kan modal 2 kalimat syahadat. Modal 2 kalimat syahadat ya tetap selamat, saudara. Dan juga modal sholat. Kalau sholatnya sempurna ya tetap masuk surga walaupun lewati neraka. Jadi neraka itu bukan hukuman yang benar-benar untuk menghukum orang, tapi cuma mencuci dosa. Jadi begitu ya. Kalau saya kait-kaitkan sesembahan kita dan sesembahan mereka, bedanya di situ. Itu aja. Terima kasih. Iya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus. Kuduslah kamu karena aku kudus. Kalau kita membaca ya, kita sudah membaca kitab di Torah itu ya, yang 5 kitab itu, kita melihat bahwa Tuhan itu nggak bisa melihat kenajisan. Ya. Nggak bisa berkompromi dengan dosa. Selalu ada harus mempersembahkan korban. Itu kalau di zaman dulu. Ya, jadi kita belajar betapa Tuhan itu tegas
nggak bisa kompromi, nggak ada. Bahkan di Alkitab nggak ada nabi maksum. Ya, kalau seorang nabi itu bikin salah ya ditulis salah. Jadi Alkitab itu menulis tokoh-tokohnya secara gamblang apa adanya. Kalau dia bikin salah, ditulisnya bersalah. Daud pernah bikin salah ya ditulisnya bersalah. Jadi nggak ada nabi yang maksum, hanya Tuhan yang kudus ya. Jadi itulah memang kita harus bisa, jemaat Tuhan itu harus bisa membedakan Tuhan yang benar dan Tuhan yang Tuhan yang begitulah ya. Itu sebabnya membaca Alkitab setiap hari itu adalah suatu keniscayaan ya, suatu keniscayaan yang harus kita lakukan. Baik, kita tutup saat teduh pagi ini dengan kita akan angkat satu pujian. Ya, mari kita semua angkat pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kembali lagi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sungguh benar Tuhan, Engkau ya Tuhan. Semakin hari kami membaca firman-Mu, semakin kami mengerti betapa Tuhan itu sangat mengagumkan. Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib, tangan-Mu kuat gagah perkasa, Engkau mengalahkan bangsa-bangsa, Engkau menggetarkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa takut akan Engkau karena melihat perbuatan-Mu yang ajaib, yang besar. Kami kagum akan Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah umat-Mu. Engkau menyertai umat-Mu. Bukan hanya bangsa Israel yang Engkau sertai keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Bahkan sampai hari ini Engkau menyertai kami hari demi hari. Bahkan Engkau memberikan kami roh penolong, Roh Kudus yang menyertai kami setiap hari, yang menguatkan kami, membimbing kami, mengajar kami, bahkan menegur kami ketika kami salah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menjadi Tuhan kami, menjadi Allah kami. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Tuhan, kami berdoa, biarlah pengalaman ini bukan hanya menjadi milik kami sendiri. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menyelamatkan keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan.
Lawatlah mereka ya Yesus. Lawatlah mereka, keluarga-keluarga kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, bahkan saudara-saudara muslim kami yang ada di Indonesia ini Tuhan. Lawat mereka Tuhan. Selamatkan mereka. Dengan pengetahuan mereka, mereka tidak akan sanggup untuk datang kepadamu Tuhan. Engkau berfirman, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih. Karena itu Tuhan, mari kasihanilah, belas kasihanilah mereka. Kami percaya bahwa kasih-Mu sama dengan Engkau mengasihi kami. Sehingga biarlah mereka nanti akan mengatakan, oh aku bersyukur Yesus sudah hadir dalam hidupku. Aku bangga Yesus sudah menjadi Tuhanku. Yesus sudah selamatkanku. Biarlah semua orang Tuhan sebanyak mungkin di negeri ini diselamatkan agar bumi Nusantara ini damai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami menyerahkan hidup kami pribadi, lepas pribadi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau menyertai kami, Kau menguatkan kami pagi hari ini. Kau bahkan memampukan kami mengerjakan tugas-tugas kami di tempat kerja, mungkin anak-anak sekolah, mampukan kami semua melakukan yang terbaik Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam satu nama yang berkuasa di langit dan di bumi, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Lindsay bisa membawa doa berkat? Ya baik, mari angkat tangan kita. Tuhan, berkati kawan-kawan kami yang ada di sini. Berikan mereka Tuhan, kekenan-Mu Tuhan. Lord, bless them. Put your face, shine upon them. And be gracious to them, Father. And lift up your countenance upon them. And give them peace, Lord. Bless their walk, bless their family. In Jesus' name, amen. 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 God bless. Amin. Amin. Bapa Terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Puji Haleluya. Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, matikan dulu recording. Oh iya. Record, mana record? Stop recording.